Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami adalah orang yang tak berguna, hamba yang tak berguna, hanya menjalankan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Segala kebaikan, segala kemuliaan, segala keagungan daripadamu, berasal daripadamu. Bantu kami untuk dengan rendah hati mengakui ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami berjumpa dengan Engkau. Tetapi Engkau memampukan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini mengajak kita untuk memahami siapalah kita ini. Tuhan tambahkan iman kami. Karena kami hanya menjalankan apa yang Kau perintahkan. Kami hanyalah hamba yang tak berguna. Seperti seorang hamba bersama majikannya. Saya kira ini suatu gambaran dan lukisan yang perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh. Karena kemanusiaan kita tak dapat mencapai keilahian tanpa Allah sendiri memberikan rahmat, memberikan karunia, memberikan rohnya kepada kita supaya kita dimampukan untuk sampai ke sana. Jadi sebetulnya kita itu adalah manusia ciptaan yang tak berdaya sedikit pun. Tetapi Tuhan berbelas kasihan supaya kita dapat mencapai apa yang Dia rindukan, apa yang Dia inginkan, apa yang Dia dambakan, apa yang Tuhan dambakan, dan kita dambakan juga. Maka kalau boleh dikatakan manusia itu diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Karunia Allah diberikan kepada manusia supaya manusia memiliki daya-daya kemampuan ilahi untuk sampai ke sana. Dan seandainya Tuhan memberikan itu daya-daya sebagai ciptaannya, itu pun terbatas, tidak sama sekali tanpa perjuangan dan pergulatan. Makanya kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, lukisan bagaimana bangsa Israel gagal, ya, berkali-kali jatuh dan tak mampu, bahkan boleh dikatakan manusia di dalam dirinya sendiri ya memiliki kelemahan-kelemahan mendasar. Di samping rahmat yang Tuhan berikan kepada kita lewat ya penciptaan, karena penciptaan kita diberikan rahmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu tetap gagal. Diberi kita hati nurani, diberi kita pikiran, diberi kita perasaan dan seterusnya, semua yang diberi. Dan itu pun membuat dalam kita perhatikan Daud, ya, Salomo, dan kemudian negara hancur, Israel dibuang, mereka lari dari mereka sendiri, mereka mencari bantuan kepada dewa-dewa. Ya. Dan itu terjadi dalam pengalaman bangsa Israel yang ribuan tahun. Karena itulah maka Tuhan datang sendiri, ya. Tidak lagi hanya dengan ciptaan, tetapi ciptaan dibaharui kembali dengan kehadiran Yesus, dengan kehadiran Roh Kudus. Bagian diri Allah yang mendasar, yang dari kealahan ini semakin diberikan kepada kita, yaitu putranya Yesus lewat Bunda Maria, dan diberikan Roh Kudus. Ya, jadi kita perhatikan, kalau kita mengerti dengan tepat sejarah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu membuat kita menjadi sadar, siapalah aku ini, siapakah Anda ini, siapakah manusia ini. Mazmur 8, siapakah kita ini sehingga Kau ciptakan, hampir setara dengan Allah. Kau mau katai Dia dengan mahkota, Kau beri rahmat yang berlimpah. Apapun juga yang Tuhan berikan kepada manusia, sungguh mulia, sungguh luhur, dan itu bukan hak kita. Sekali lagi, itu bukan hak kita, tetapi sungguh-sungguh anugerah, suatu karunia yang tak terlukiskan. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita di hari Minggu ini menyadari kerapuhan, ketidakberdayaan kita, dan bergantung sama sekali dari Allah.
Maka kemarin Teresa kanak-kanak Yesus, ya, dengan pesta Teresa kanak-kanak Yesus mengingatkan kita, dia mengatakan, aku adalah bola yang ditendang oleh Allah kemana saja ia mau. Ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kemudian bola itu ditusuk juga sakit. Tapi tergantung dari Allah. Allah mau apa dengan hidupku? Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ini merupakan suatu kesadaran yang mendalam bahwa kita tidak berdaya sedikit pun tanpa bantuan rahmat Allah. Maka mari kita mohon rahmat kerendahan hati, rahmat untuk setia, tekun, dan itu mengandaikan kalau kita katakan Tuhan tambahkan imanku, itu mengandaikan bagi kita adalah bahwa kita berada terus-menerus dalam suatu situasi, suatu lingkaran di mana mungkin ada kebosanan, mungkin ada kejenuhan, mungkin ada ketakutan. Betulkah apa yang saya jalankan ini? Jadi tambahkan imanku. Semakin lama kita berjuang, tapi semakin lama Tuhan menambahkan sesuatu, pengertian, pemahaman, dan kedalaman dalam hidup kita, interioritas. Tidak hanya sekarang dalam aspek lahiriah, tetapi aspek batinnya. Jadi kalau dikatakan tambahkan imanku adalah tambahkan nilai-nilai positif dalam hidupku. Ya, iman itu adalah kalau mau dikatakan seperti pohon yang paling tinggi yang berkontak dengan Tuhan. Jadi semakin tinggi dia ya, nilai-nilai itu, itulah yang paling utama menurut Paulus. Dan itu memang carilah, kata Paulus, ya, keutamaan yang paling utama, iman, harapan, dan kasih. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kita iman, keyakinan akan Tuhan yang memberikan kedamaian, keabadian, kekekalan, memberikan rasa yang membahagiakan, harapan. Ya, ketika kita menderita, kita juga penuh keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, dan kasih. Jadi ketiga keutamaan teologal itu adalah tingkatan yang paling tinggi, paling atas. Ya, jadi kita berjuang untuk sampai ke tingkat yang tinggi itu dengan nilai-nilai yang positif, ya, yang indah, yang menarik, yang benar, yang mulia, yang baik. Ya, sabar, murah hati, lemah lembut, kata Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu all, segala sesuatu. Nah, jadi kita diajak untuk memiliki energi positif di dalam hidup kita, sehingga pikiran kita, hati kita, raga kita, dan seluruh diri kita diresapi nilai-nilai positif itu. Dan nilai-nilai positif itu yang paling tinggi adalah iman, harapan, dan kasih. Karena itu adalah sifat Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalam diri kita tidak semua positif. Ya. Tidak berarti yang tidak positif itu jelek, tapi itu adalah suatu kemanusiaan kita yang memang, ya, itu membangkitkan kita untuk memilih yang baik. Kalau memilih yang negatif, menjalankan yang negatif, kita menjadi, ya, artinya menghidupi diri kita tidak bahagia, tidak tentram. Jadi hidup adalah pilihan-pilihan untuk memiliki energi positif, terutama iman, harapan, dan kasih, nilai yang paling tinggi. Tetapi juga kita digoda untuk memilih nilai yang tidak baik, ya, nilai kemarahan, kedengkian, iri hati, cemburu, menghina orang lain. Jadi ada discouragement, ya, discouragement yang membuat kita menjadi lemah, loyo, rendah. Nah, itu rendah sekali di dalam seluruh struktur pohon keutamaan ini. Ya. Jadi coba perhatikan sikap dan pikiran kita di dalam batin kita. Adakah sesuatu yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, bahagia, tentram, damai, atau yang merendahkan kita, menghancurkan kita? Itulah pengaruh negatif yang harus kita olah supaya kita beralih memilih yang baik di atas segala yang kekurangan. Semoga Anda pada hari ini memohonkan yang paling utama dalam hidup kita, iman, harapan, dan kasih. Dan untuk bisa memiliki keutamaan itu, kita berjuang berhadapan dengan apa yang tidak atau yang bertentangan dengan iman, harapan, dan kasih. Sekali lagi, kalau kita mencari iman, harapan, dan kasih, tidak jarang justru kita ditantang untuk
untuk tidak memiliki iman, untuk tidak memiliki harapan, untuk tidak memiliki kasih. Nah, jadi itu selalu ada gesekan-gesekan seperti itu. Seperti halnya kalau lihat gergaji itu, ya, menjadi tajam kalau digesek dengan alat penajam, semakin tajam. Dan kita ketika nilai-nilai positif itu semakin kuat, semakin mendasar, maka kita harus dibentuk, dipertajam oleh alat yang sama-sama besinya. Ya. Jadi seperti itu saudaraku, proses di mana Tuhan memberikan memberikan iman, harapan dan kasih. Dan kalau iman itu sekecil apapun, itu kita dapat memindahkan gunung, dan itu sungguh terjadi di Mesir. Ya, gunung sampah dikatakan, disitulah orang-orang Kristen ditantang pada zaman yang lama. Karena iman uskup, imam-imam dan para umat, akhirnya gunung itu sungguh-sungguh pindah. Semoga Tuhan menguatkan kita semua, iman harapan kita bertambah. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh